Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Syarah Sahabat di 2 minggu terakhir setiap bulan, kecuali ada minggu ke-5 ya. Maka 3 minggu terakhir kita baca Syarah Sahabah. Adapun 2 pekan pertama kita membaca kitab Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, Fikih Fitnah Akhir Zaman. Sampai di mana terakhir? Ada yang ingat? Pak Zaid? Bukan sampai di situ terakhir. Sampai dia setelah itu lagi. Sampai mana? Cerita terakhir. Yang nampak ujung sampai itu termasuk awal pelajaran. Awal pelajaran pertemuan ini. Ahsan. Kunjungan Umar ke daerah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Kunjungan Umar ke daerah pimpinan Sa'id yang berada di bawah pimpinan Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhuma. Setelah sebelumnya beberapa tokoh masyarakat dari masyarakatnya Sa'id bin Amir datang kepada Umar. Dari antara hal yang mereka sampaikan kepada Umar di saat Umar bertanya, sebutkan kepadaku, tatkala Umar berkata kepada mereka, berikan kepadaku daftar fakir miskin. Maka Umar membacanya dan mendapati di dalamnya ada nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Maka Umar pun terkejut tatkala mengetahui bahwa gubernurnya itu termasuk dari orang yang miskin. Sampai-sampai sebelumnya beliau mengira bahwa yang mereka maksud dengan Sa'id di sini adalah Sa'id yang lain. Setelah itu Nabi Umar kembali bertanya, apakah yang kalian maksud ini adalah Sa'id yang merupakan gubernur kalian? Maka mereka pun menjawab, iya, dia adalah orang yang miskin, ya, berhari-hari terkadang rumahnya itu, dapur di rumahnya itu tidak hidup. Maka beliau pun mengirim melalui mereka untuk Sa'id bin Amir Al-Jumahi sekantong emas. Berapa banyak? 4 kilo. Ya, berapa dinar? 1000 dinar ya. 1000 dinar ya. Begitu pemberian Umar tersebut sampai kepada Sa'id bin Amir, maka beliau terkejut dan memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari bahayanya dunia. Yang singkat ceritanya, beliau memerintahkan istrinya untuk membagi-bagikan emas tersebut kepada fakir miskin yang lainnya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, lam yamdi ala dhalika tawilun waqtin hatta ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu diyar asy-Syam yatafaqadu ahwalaha falamma nazala bihims wa kanat tud'a al-Kuwaifah وهو تصغير للكوفة وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم
وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan kunjungan ke daerah Syam. Yang Hims adalah sebuah daerah yang ada di daerah Syam yang berada di bawah pimpinan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Yatafaqqadu ahwalaha. Beliau ingin mengecek, mengontrol kinerja gubernur-gubernur yang ada di bawahnya. Begitu beliau turun di daerah Hims, dan daerah Hims di saat itu diberi lakab oleh sebagian orang dengan Kuwaifah, saudara kecilnya Kufah. Ya, Hims diberi nama dengan Kuwaifah dikarenakan masyarakatnya itu memiliki tabiat yang sama dengan tabiat masyarakat Kufah, yaitu suka mengkritik, mengeluh, ya, mengadukan pemimpin-pemimpin mereka. Ini penyakit ahlul Kufah. Ya, kalau sekarang bukan sekedar Kufah, hampir seluruh dunia punya penyakit seperti ini. Ya. Kalau dahulu yang memiliki penyakit seperti ini adalah masyarakat Kufah. Belum pernah sempurna gubernur yang ada di sisi mereka. Mereka selalu mengkritiknya, selalu menyalahkannya, dan selalu mengadukannya kepada khalifah, ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal yang menjadi gubernur mereka rata-rata adalah para sahabat Nabi. Tidak ada satupun dari tabi'in yang menjadi gubernur mereka di masa Umar. Semua mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara mereka yang dikritik oleh masyarakat Kufah, dianggap tidak becus memimpin masyarakatnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk syurga. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, salah satu tokoh Quraisy. Sebelum masuk Islam, beliau sudah ditokohkan oleh masyarakat Quraisy. Dan ya, ketika perang ya, menaklukkan Ar-Romawi, beliau adalah orang yang memegang benderanya. Ya, tokoh di luar sebelum Islam dan tokoh di dalam Islam. Salah satu dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan masuk ke dalam syurga dalam sekali sebutan adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Rupanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas pun tidak selamat dari kritikan, celaan, dan keluhan masyarakatku Kufah. Sampai-sampai mereka mengeluhkan solatnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas belum sesuai dengan sifat solat Nabi. Bayangkan, yang bertemu dengan Nabi siapa? Sa'ad. Mereka enggak bertemu dengan Nabi. Sa'ad langsung ambil solat kepada Nabi. Dikritik oleh mereka bahwa solat pun tidak becus Sa'ad ibnu Abi Waqqas ini. Nah, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui bahwa masyarakat Kufah memang tidak suka kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas ditarik oleh Umar. Maka Umar menyatakan, wahai Sa'ad ibn Abi Waqqas, aku melihat engkau saya tarik saja, bukan karena aku lebih mengutamakan masyarakat Kufah daripadamu, tetapi nggak ada kebaikan engkau berada di sebuah masyarakat yang mereka tidak suka kepadamu. Lebih baik kamu saya tarik saja. Begitu Sa'ad ibn Abi Waqqas ditarik oleh Umar, karena kasih sayangnya Umar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, daripada beliau tinggal di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyukai beliau, lebih baik beliau pergi dari mereka. Begitu ditarik, maka masyarakat Kufah buat statement baru lagi. Nah, betul ya, tanya yang betul. Memang Sa'ad ibn Abi Waqqasnya tiada negak ti. Nyugat tiada tarik. Ya. Betul kita kan? Andai kata Sa'ad ibn Abi Waqqas itu baik, pandai memimpin, tentu Umar tidak akan mencopot dia. Umar mencopot yang menunjukkan memang enggak becus itu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini manusia ya. Lau padahal kata para ulama, lau kunta makana, kalau kamu berada di posisi tersebut, kamu mungkin lebih parah dari dia. Ya. Terkadang sebagian orang enak aja mengkritik ya, seorang presiden, gubernur, bupati dengan alasan ya hanya memperhatikan keluarganya saja. Padahal kalau dia naik ke jabatan yang seperti itu, bisa jadi lebih parah. Bahkan sebagian mereka yang mengkritik pemimpin negara dengan kritikan bahwa dia nepotisme, yang dia perhatikan hanya keluarganya, begitu dia mendapatkan jabatan, enggak usah sebesar itu, baru dapat jabatan menjadi kecil, ya.
semua bantuan-bantuan yang ada ke keluarga Roy Lejo, ke keluarganya sendiri, baru ke orang lain. Dan itu memang sifatnya manusia. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Sifat manusia suka zalim dan suka jahil kalau belum dibersihkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kaidah baku. Seluruh orang yang tidak mendapatkan hidayah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, sifat dia pasti seperti ini. Itu berita dari Allah. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Dan manusia itu memang suka melakukan kezaliman dan melakukan kejahilan. Dan para ulama menyebutkan dua jenis manusia yang memang akan selalu menjadi sasaran kritikan, sasaran mengumbar kebencian kepada mereka, sasaran keluhan. Yang pertama adalah para ulama, yang kedua adalah para pemimpin. Ini dua jenis manusia yang menjadi sasaran empuk dari manusia. Nah, sasaran untuk dikritik, untuk dicela, untuk dituduh dan seterusnya. Nah, tokoh dalam masalah ilmu atau tokoh dalam masalah kerajaan kekuasaan. Coba bayangkan di sini Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Rupanya bagi masyarakat Kufah, jangankan untuk memimpin negara, kata mereka untuk memimpin salat aja Sa'ad ibn Abi Waqqas itu enggak becus, kata mereka. Padahal beliau langsung dididik oleh Nabi SAW, para sahabat. Jadi kalau dikatakan penyakit, kalau kita ingin membuka sejarah penyakit Khawarij, itu memang penyakit jangankan terhadap para pemimpin di masa sekarang. Terhadap Nabi mereka pernah mengkritik ya. Ketika Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah, Nabi memberikan sebagian sahabat Nabi yang lebih kaya, yang baru saja masuk Islam, lebih daripada para sahabat yang lain yang lebih duluan masuk Islam dan lebih miskin daripada mereka. Pada tujuan Nabi untuk ta'liful qulub, agar mereka kokoh di dalam Islam dan semakin cinta kepada Islam. Maka sebagian mereka yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah, wallahi ma hadhihi al-qismatu urida biha wajh Allah. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Ini pembagian yang tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Buktinya orang yang baru masuk Islam dan mereka lebih kaya seperti Al-Uyainah ibn Al-Hisan mendapatkan jatah lebih banyak. Bahkan rata-rata dari para sahabat Nabi yang senior dan baru yang udah lama masuk Islam dan mereka lebih miskin tidak mendapatinya. Maka mereka menyatakan demi Allah ini pembagian yang tidak adil. Maka Nabi mengetahui ucapan mereka tersebut, lantas Nabi berkata, "Faman lam ya'dil idza lam a'dil." Siapa yang bisa bersikap adil kalau aku sendiri, aku saja sebagai Nabi, seorang Rasul tidak bisa bersikap adil? Maka adakah orang yang bisa lebih adil daripada saya? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama? Kalian tidak mau percaya kepada saya sedangkan yang di langit saya percaya sama saya. Allah percaya sama Nabi SAW. Para malaikat percaya kepada Nabi. Kaum Khawarij tidak percaya kepada Nabi. Ya. Apalagi pemimpin yang datang setelah itu, yang mereka bukanlah Nabi, bukanlah para ulama, dan bukanlah orang-orang saleh. Nah, itu bukan penyakit baru, itu kebiasaan lama. Sudah ada bibitnya di masa Nabi SAW. Dzul Khuwaisirah. Naam. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu turun ke daerahnya Sa'id bin Amir al-Jumahi yang merupakan gubernur daerah tersebut, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan masyarakat setempat. Falamma nazala biha laqiyaha ahluha. Masyarakat setempat berbondong-bondong pergi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Umar kepada masyarakatnya adalah kaifa wajadtum amirakum. Ini pertanyaan kesempatan emas buat orang-orang yang tidak suka kepada pemimpinnya. Momen yang sangat tepat untuk membunuh karakter pemimpin. Umar bertanya, bagaimana kalian dapati gubernur kalian? Nah, ini kan kesempatan tepat. Umar sudah membuka pertanyaan. Bagaimana gubernur kalian menurut kalian? Ya. Maka fasyaqauhu ilaihi wa dzakaru arba'an min af'ali. Maka mereka pun mengeluh. Ya.
menyebutkan keluhan mereka terhadap gubernur mereka, dan mereka menyebutkan 4 kritikan dari sikapnya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Siapa Sa'id bin Amir al-Jumahi? Sahabat Nabi SAW. Subhanallah. Dan tidak ada satupun dari masyarakat Kufah yang memiliki sifat seperti itu yang dia merupakan sahabat Nabi SAW. Kullu wahidin minha a'zamu minal akhar. 4 sikap ini, 4 perbuatan Sa'id bin Amir al-Jumahi yang mereka jadikan sebagai bahan kritikan adalah perkara-perkara besar menurut mereka. Yang satunya itu tidaklah lebih besar daripada yang lainnya. Maksudnya semuanya perkara-perkara besar, seimbang semuanya. Faqala Umar, fajama'tu bainahu wa bainahum wa da'awtu Allah an la yukhayyiba dhanni fihi. Kepada riwayat tersebut Umar berkata, aku pun memanggil Sa'id bin Amir. Aku pertemukan dia dan masyarakatnya. Ini salah satu cara trik siasat Umar untuk mendengar kritikan masyarakatnya. Dipanggil gubernurnya, kemudian dipanggil masyarakat yang mengkritiknya. Kalau sudah seperti itu, ke masyarakat mikir panjang dia mau ngomong kejelekan gubernurnya di depan khalifah, karena gubernur akan hafal wajah dia. Kalau sempat gubernurnya nggak dicopot setelah itu kan habis dia. Kalau gubernurnya mau balas dendam, ya, taib. Dan Sa'id bin Amir pun kalau ingin memarahi masyarakatnya di depan Umar pun tidak mungkin. Lihat bagaimana siasatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau panggil Sa'id bin Amir al-Jumahi ya sebagai gubernur yang mereka kritik, dan masyarakat yang mengkritik Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kemudian kata Umar, aku berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala tidak membenarkan pradugaku kepada Sa'id bin Amir. Artinya Sa'id bin Amir adalah orang yang sangat dipercayai oleh Umar. Umar di dalam hatinya tidak mungkin hal ini ada pada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Aku pun berdoa kepada Allah semoga kritikan keluhan yang mereka sebutkan kepada Amir al-Jumahi ini tidak benar adanya. Tetapi karena yang namanya kritikan, ya beliau mempertemukan mereka dan Sa'id bin Amir. Nah, faqad kuntu 'azima thiqah bihi. Karena aku adalah orang yang sangat percaya kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, kata Umar. Falamma asbahu 'indi hum wa amiruhum, tatkala mereka semuanya telah berkumpul di sisiku, qultu, aku pun berkata kepada sebagian masyarakat yang mengkritik, mengeluhkan Sa'id bin Amir al-Jumahi kepadaku, ma tashkuna min amirikum, apa keluhan kalian, kritikan kalian terhadap gubernur kalian? Qalu, yang pertama, antum hafal ya? Kritikan yang pertama, bukan agar antum pandai mengkritik. La yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Wahai Umar, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini tidak keluar menemui masyarakatnya kecuali menjelang zuhur. Di waktu zuhur baru mau keluar. Selain waktu itu dia nggak mau keluar. Sebelum itu tidak mau keluar. Mulai keluar menemui masyarakatnya menjelang zuhur sampai seterusnya. Ini kritikan yang nggak berbobot kan? Hai urusan gubernur yang tumi waktu duha merupakan masyarakat, ya kan? Tapi itulah yang namanya masyarakat. Ya. Seperti yang disebutkan oleh ulama tadi, ya, para penguasa dan para ulama, orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki ilmu agama, ini 2 jenis manusia yang paling empuk. Ya. Menjadi sasaran empuk untuk kritikan, keluhan, kedustaan, ya, dan pembunuhan karakter. Pada urusan gubernur hanang tebit wa tayduha, bengah hanang merupa masyarakat. Kan kali merupa ataupun. Maka Umar menyatakan, "Wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id?" Bebetai lagi yang Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dan apa penjelasannya? Benar demikian wahai Sa'id bin Amir, dan kenapa? Umar tidak langsung mencelanya. Kenapa? Yang pertama bisa jadi enggak benar tuduhan. Kedua, andai kata benar, mungkin Sa'id bin Amir al-Jumahi punya alasan. Maka beliau bertanya, "Wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id?" Apa penjelasan kamu terhadap tuduhan mereka tersebut wahai Sa'id? Fasakata qalilan. Maka Sa'id bin Amir al-Jumahi pun diam sejenak. Setelah itu beliau menjawab, "Wallahi inni kuntu akrahu an aqula dzalik." Wahai Umar, sebenarnya aku tidak ingin menyebutkan alasanku ini terhadap kritikan mereka sampaikan kepadamu tentangku ini.
Ama innahu labud, tetapi saya lihat memang harus saya sampaikan. Karena pertama Umar sudah meminta kepada beliau untuk menyampaikan apa alasannya. Yang kedua, beliau melihat dirinya sudah difitnah. Merupakan akhlak dalam Islam adalah menjawab fitnah. Itu akhlak. Meluruskan kesan-kesan buruk terhadap diri kita. Itu hal yang dianjurkan oleh agama, tetapi tidak perlu kita menyibukkan diri dengannya setelah itu. Apa buktinya? Buktinya kata para ulama, kalau kita membuka surat Hud, Allah ceritakan bagaimana tuduhan-tuduhan umat-umat terdahulu kepada para nabi mereka, seperti ucapan mereka kepada Nuh sebagai orang yang gila. Maka Nuh menjawab, mengklarifikasi, ini nasihun amin, ubalighu risalata rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku bukan orang gila, aku seorang rasul, hanya membawa syariat Allah dan aku penasihat yang amanah. Ini dalil menerangkan kepada kita anjuran untuk melakukan daf'ur raib. Sampai-sampai Syekh Mukbil dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mengangkat sebuah bab yang berjudul anjuran untuk menghilangkan daf'ur raib, tuduhan, kesan yang tidak baik terhadap diri kita. Di antara dalilnya adalah ini, dan di antara dalil dari hadis yang beliau sebutkan adalah hadis ketika Nabi SAW di pintu masjid, di saat itu Nabi iktikaf, berbicara dengan Sofiyah. Dan tentunya para sahabat tidak tahu itu siapa, karena dengan hijab yang beliau pakai. Tiba-tiba ada beberapa sahabat Nabi lewat, melihat Nabi sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita di pintu Masjid Nabawi. Fa'asra'a, mereka pun berjalan cepat. Begitu melihat Nabi dengan seorang wanita, mereka pun langsung pergi cepat-cepat. Nabi pun berkata, ala rislikuma, hai, tenang macam, tenang kalian. Fa innaha Safiyah, nyo Safiyah inangku, kau orang lain. Ini istriku Safiyah. Apa kata para sahabat yang ditegur oleh Nabi? Hasyana ya Rasul, ya Rasulullah, sungguh tidak ada buruk sangka di dalam hati kami sedikit pun untuk Anda. Artinya mereka berjalan cepat tadi bukan karena mereka buruk sangka kepada Nabi, tetapi kata Nabi SAW, fa inni akhsha an yaqdhifa syaitani fi qulubikuma syai'a fa inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Wahai sahabatku, aku berkata demikian, aku jelaskan hal ini kepada kalian walaupun kalian tidak berburuk sangka kepadaku, karena aku khawatir syaitan akan memberikan bisikan buruk ke dalam hati kalian terhadapku. Karena syaitan itu menjalar pada anak Adam melalui peredaran darah. Artinya orang itu sangat mudah buruk sangka. Ya. Karena bisikan-bisikan syaitan. Bahkan terkadang jangankan kepada pemimpin, terkadang seorang kepada gurunya sendiri suka berburuk sangka, suka mengambil kesimpulan miring, ya, kesimpulan negatif yang tidak ada manfaatnya. Dia mengambil kesimpulan yang seperti itu, ya, andai kata tepat. Ini dalil kata Syekh Mukbil anjuran untuk melakukan daf'ur raib, menjawab tuduhan-tuduhan keji, kesan-kesan buruk terhadap diri kita, tetapi tidak perlu kita menyibukkan diri dengan hal itu. Nabi menjawab. Setelah itu Nabi tidak menyibukkan diri dengan hal itu. Ya, para sahabat juga menjawab tuduhan-tuduhan buruk terhadap diri mereka, tetapi mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan hal itu. Ya, karena sebagian manusia ketika mengklarifikasi dirinya itu terlalu menyibukkan dirinya. Seakan-akan tidak ada pembahasan yang lebih penting dari itu. Kita jawab selesai. Masalah manusia mendengar atau tidaknya itu antara mereka dengan Allah. Kecintaan mereka bukanlah target kita. Yang kita cari adalah kecintaan Allah Jalla wa'ala, dan yang kita takuti adalah kemurkaannya. Selesai. Adapun kita melakukan klarifikasi, karena itu memang akhlak yang dianjurkan dalam agama. Setelah itu kita tidak perlu menyibukkan diri kita dengan manusia, karena kata sebagian ulama dahulu, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Cinta manusia, keridhaan keseluruhan manusia itu puncak yang tidak akan pernah diperoleh oleh seseorang. Terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan yang membuat sebagian manusia cinta kepadanya karena perbuatan itu. Tetapi di waktu yang sama, sebagian manusia yang lainnya justru marah kepada dia karena kebaikan yang ia lakukan tersebut. Maka ridwan nas ghayatul la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa diraih. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, fatruk ma la yudrak lima yudrak wa adrik ma yudrak watruk ma la yudrak. Kalau demikian, maka hendaknya kalian mengejar sesuatu yang sudah pasti diperoleh saja. Apa itu? Cinta Allah.
Dan tinggalkan hal-hal yang tidak mungkin kalian bisa memperolehnya, yaitu cinta manusia. Tenang hidup kita kalau seperti itu. Dari mulai pagi, bangun pagi sampai tidur malam, yang kita pikirkan bagaimana dalam hari ini saya melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah dan tidak dimurkai oleh Allah. Manusia pegah yang galak pegah yang iterani BBE hanam taala. Tenang dah udip dah. Ya, tidak diperbudakkan oleh was-was syaitan. Naam. Maka Sa'id bin Amir menjawab, wahai Umar, sebenarnya saya tidak mau mengklarifikasi tuduhan ini. Saya tidak mau menyebutkan alasannya, tetapi ini sudah hal yang harus. Maka jawabannya, wahai Umar, fa innahu laisa li ahli khadimun. Saya di rumah enggak punya pembantu. Bayangkan, beliau seorang gubernur enggak punya pembantu di rumahnya. Tidak punya pembantu. Namun jangan antum langsung ambil kesimpulan bahwa tidak boleh mengambil pembantu, enggak. Nabi punya pembantu, Anas bin Malik. Pembantu dalam Islam boleh, ya, selama batasan-batasan agama dapat dijaga. Fa'aqum fi kulli sabahin fa'ajinu lahum ajinahum. Maka di pagi hari, wahai Rasulullah, wahai Umar, aku memasakkan sarapan pagi untuk keluargaku. Ya, ajinu lahum ajinahum. Ajin itu roti, ya, yang dibakar di tempat pembakaran roti. Antum belum pernah lihat ya, pembakaran roti Arab itu seperti sumur ya. Sumur ya kecil, ya di dalamnya ada arang api. Kemudian roti tersebut ditempel di dindingnya, di pinggirannya. Ya, begitu udah kering diangkat. Summa atarayyat qalilan. Setelah itu aku beristirahat sebentar sambil menunggu masaknya roti yang aku bakar tersebut. Summa akhbizu lahum. Nah, summa akhbizu lahum. Aku buat adonan roti, kemudian aku membakar. Setelah itu aku istirahat sebentar, kemudian aku membakarnya untuk keluargaku. Begitu menjelang zuhur, aku berwudu dan keluar menemui masyarakatku. Ini jawabannya. Karuh pegah masalah pribadi. Bahkan karena tuntutan. Nggak boleh malai kena pegah. Beliau sebenarnya tidak mau untuk menceritakan kemiskinan, kefakiran rumah tangga beliau. Bahwa beliau tidak memiliki seorang pembantu. Beliau yang membuat adonan roti. Setelah beliau mengadon roti, kemudian beliau membakarnya sampai menjadi roti sehingga dimakan oleh keluarganya. Setelah itu beliau berwudu, kemudian keluar dari rumahnya. Ya, subhanallah. Padahal kalau mereka ingin berbaik sangka, kan bisa aja. Sa'id bin Amir al-Jumahi, sahabat Nabi. Karena mungkin di rumah tengah nonton film Subidu-bidu, ya. Gara-gara nonton film Casper, akhirnya enggak keluar-keluar dari rumahnya. Mungkin sahabat Nabi, ya. Tapi ada aja kritikannya. Gaya antong ketubi bagaimana kecuali menjelang zuhur baru ketubi dari rumah. Kalau mian tihang ketubi berbuat kamu. Hai puru sang orang-orang. Enggak nak ketubi padahal kan. Tapi itu menjadi bahan kritikan mereka terhadap gubernur mereka. Ini kritikan yang pertama dan jawabannya telah kita dengar. Maka Umar lihat bagaimana siasatnya Umar. Luar biasa Umar radhiyallahu anhu. Maka benar apa yang disebutkan oleh Nabi bahwa fitnah tidak akan muncul sampai pintu besar ini telah patah. Ya, disampaikan hadis itu oleh Hudzaifah. Hudzaifah tahu maksud Nabi, bahwa dimaksud oleh Nabi dengan pintu adalah Umar. Ya. Kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah setelah Nabi meninggal, apa yang dimaksud oleh Nabi dengan pintu tersebut, wahai Hudzaifah? Karena Hudzaifah adalah sahabat Nabi yang spesialis hadis-hadis fitnah akhir zaman. Nah, boleh fokus dengan hadis-hadis itu. Dan hampir seluruh hadis-hadis fitnah akhir zaman itu datangnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka Hudzaifah menjawab, yang dimaksud dengan pintu tersebut, wahai Umar, adalah Anda. Dan memang Khawarij mulai muncul, mulai kuat, Syiah dan seterusnya itu setelah Umar meninggal. Di zamannya Umar orang melemparkan syubhat aja dipukul kepalanya. Seperti Sabiq ibnu Asa. Sabiq ibnu Isa. Dia menyampaikan syubhat bahwa ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ihli Umar. Menantu baule pehli Umar dengan pelepah kerup. Buang peduk tubik darah. Karena syubhat. Dipukul kepalanya dengan pelepah kurma oleh Umar. Sampai Sabiq menyatakan, wahai Umar, katib kaitu bi syubhat dari darah. Wahai Umar, udah cukup, udah keluar syubhatnya melalui darah yang keluar dari kepalaku. Setelah itu
kirim surat ke gubernur daerahnya, Baiqat Sobiq bin Isa. Jangan ada satupun dari masyarakat yang mau berbicara dengannya sampai dia mengumumkan taubatnya. Sampai Sobiq mengumumkan taubatnya, barulah masyarakat setempat mengajak beliau bicara. Tapi beliau adalah Umar ya, Amirul Mukminin. Jangan antum praktek ada orang dapat syubhat antum panggil nih, nam antum pukul. Ya, visum penjara antum. Ya. Qala Umar, setelah itu Umar kembali berkata, faqultu lahum, aku pun berkata kepada mereka, wa ma tashkuna minhu aidan, apa kritikan lainnya dari kalian terhadap gubernur kalian? Qalu innahu la yujibu ahadan bilailin. Wahai Umar, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini tidak mau menemui siapapun di malam hari. Tidak mau menerima tamu di malam hari. Tidak mau berjumpa dengan orang di malam hari, baik sebagai tamu atau di luar rumahnya. Subhanallah. Ini kan juga kritikan yang tidak berbobot. Semuanya masalah dunia. Coba antum perhatikan nanti. Keempat-empatnya perkara dunia. Tidak ada sesuatu pun karena dia melakukan syirik, karena dia melakukan bid'ah, karena dia maksiat ini, maksiat itu. Ya. Kritikan yang kedua karena dia tidak mau menerima tamu di malam hari. Maka Umar berkata, "Wa ma taqul fi dzalika ya Sa'id?" Apa penjelasannya wahai Sa'id? Mungkin engkau bisa menjelaskan sebabnya. Maka kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, ini wallahi kuntu aqra an u'lina hadha aidan. Demi Allah wahai Umar, sebenarnya aku tidak mau menyebutkannya. Fa ana qad ja'altu an-nahar lahum wal laila lillahi azza wa jalla. Tapi karena sudah diminta, aku sudah dituntut untuk menjelaskannya. Kenapa di malam hari aku tidak mau menerima tamu? Maka jawabannya, wahai Umar, karena aku telah memberikan hariku untuk masyarakatku. Maka aku jadikan malamku untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Artinya apa? Beliau di malam hari penuh dengan salat malam. Setelah sama keluarganya, setelah itu salat malam. Siang hariku telah aku berikan untuk mereka wahai Umar. Sisa untuk Allah Subhanahu wa taala malamku. Maka aku khususkan malamku untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk salat, baca Al-Quran, beribadah, istighfar. Subhanallah. Ya. Padahal kalau mereka berbaik sangka kan bisa aja. Sahabat Nabi nggak banyak keluar malam ya karena ibadah. Karena mungkin lagi dengan baju bakso, ya kan? Baju bubur goreng, baju martabak, ya. Atau dengan nonton konser, kah mungkin? Ya. Apalagi di masa itu pintu-pintu maksiat tidak ada. Bisa aja kalau mereka mau berbaik sangka, tapi memang perkataan orang memang naik lagi ya. Sebagai orang hati bro, ya, hati cukup hati. Hatinya memang busuk, yang keluar dari mulutnya selalu buruk. Kalau untuk orang lain, selalu buruk sangka, kesimpulan buruk. Begitu ada orang lain yang buruk sangka, mengambil kesimpulan buruk darinya, langsung galau buat status. Memang manusia itu mudah kali berburuk sangka. Padahal jazaul ihsan illa ihsan, balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan seseorang. Taib. Maka Umar kembali berkata, "Wa ma tashkuna minhu aidan?" Apa kritikan berikutnya terhadap gubernur kalian? Umar santai saja. Karena beliau sudah mendapatkan dua penjelasan. Rupanya dua kritikannya tidak berbobot dan tidak benar. Ya, bahwa Amir tidak suka kepada masyarakatnya. Wa ma tashkuna min aidan? Mampu nala ilam ke Umar. Apa kritikan berikutnya? Mereka menjawab, innahu la yakhruju ilaina yawman fi syahr. Wahai Umar, setiap 1 bulan pasti 1 hari dia enggak keluar dari rumahnya. Ini kritikan hana berbobot sih. Berarti orang hana lebih dalam hati bilang kami bisa jadi tak ke. Ya kan? Kami bisa jadi 1 hari gubernur enggak keluar dari rumahnya. Mestinya mereka jenguk ke rumah. Siapa tahu sakit, tahu depu karubah ke, ya kadi impus, ya, jelas ya, bisa aja kan kalau berbaik sangka, seperti misalkan seorang melihat temannya nggak ngangkat teleponnya, atau seorang gurunya tidak mengajar tanpa memberitahukan kenapa tidak mengajar dan seterusnya, bisa aja berbaik sangka, bisa jadi macet di jalan, ya, atau lagi jalan menuju majelis ilmu agama ketabrak, nggak ada yang mengetahuinya dan seterusnya. Demikian juga kalau mereka ingin berbaik sangka kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, ciuro dalam sibilun, 1 hari dalam sebulan beliau tidak keluar, kan bisa aja itu karena sakit dan semisal dengannya. Mereka menyatakan, wahai Umar, dalam setiap 1 bulan pasti ada 1 hari Sa'id bin Amir ini tidak keluar dari rumahnya.
Mendengar demikian Umar pun menyatakan, "Wa ma hadza ya Sa'id?" Pakan wahai Sa'id. Kenapa ini? Wahai Sa'id. Qala laisa li khadimun ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak memiliki pembantu. Jawaban yang pertama. Wa laisa 'indi thiyabun ghairu allati 'alayya. Dan aku tidak memiliki baju kecuali yang saya pakai ini. Fa ana aghsiluha fi syahri marrah wa antadruha hatta tajif. Aku mencuci baju yang aku pakai ini setiap 1 bulan, sekali setiap 1 bulan. Maka pada hari aku mencuci bajuku ini, aku tidak bisa keluar dari rumah sampai baju yang aku cuci tersebut telah kering. Artinya kibang ya tu rumah hana baje, ya tu telhun manan. Ya. Keluar dalam keadaan telanjang. Coba bayangkan, gubernur enggak punya kecuali baju kecuali 1 baju. Beliau mencucinya setiap sebulan sekali. Ya. Itu sebab aku tidak bisa keluar menemui mereka 1 hari dalam 1 bulan, wahai Umar. Tsumma akhruju ilaihi fi akhir nahar. Setelah baju yang aku cuci tersebut kering di sore harinya, maka aku pun langsung keluar menemui mereka. Subhanallah. Mendengar jawaban seperti itu, tentu orang yang mengkritik kalau dia punya perasaan akan malu, ya kan? Rupaji nyo sebabji. Nyo sebabji. Baru terkejut sebagian orang. Kalau dibongkar oleh negara misalkan, kenapa si fulan menjadi korban ini, korban itu. Kalau andai kata dibongkar, baru mungkin orang terkejut. Rupanya pelakunya adalah ini. Yang bisa membuat negara menjadi kacau. Semakin kacau. Terkadang sebagian kasus disampaikan oleh negara siapa pelakunya demi menjaga stabilitas negara. Kalau disampaikan, negara akan semakin kacau. Yang melakukannya rupanya mungkin orang-orang yang tidak pernah kita duga. Sa'id bin Amir Al-Jumahi tidak mau menyebutkan bahwa dirinya hanya punya 1 baju. Dan bahwa beliau tidak mampu keluar 1 hari dari setiap bulan. Dikarenakan beliau mencuci baju beliau. Sampai menunggu baju tersebut kering. Setelah itu baru keluar di sore harinya. Umar pun terkejut mendengar jawaban Sa'id bin Amir. Kemudian Umar kembali berkata, "Wa ma tashkuna minhu aydan?" Apa kritikan kalian berikutnya? Yang keberapa? Yang keempat. Mereka menjawab, tusibuhu min haynin ila akhar ghasyatan fayaghimu aman fi majlisi. Wahai Umar, kami melihat Sa'id bin Amir ini terkadang suka pingsan. Terkadang ketika kami berada di majelisnya, dia pingsan. Akhirnya dia enggak sadar terhadap apa yang sedang kami sampaikan. Pingsan. Terkadang pingsan. Ghasyah itu bisa diartikan pingsan, bisa juga diartikan hilang fokus, melamun ya. Melamun atau pingsan. Nah, itu ghasyah. Maka Umar pun terkejut mendengarnya. Kok bisa? Sa'id bin Amir. Kan tentu itu sifat yang tercela kan? Apabila seorang pemimpin sedang bersama masyarakatnya di majelis musyawarah tiba-tiba dia melamun, ya, atau sering melamun atau pingsan dan itu menjadi sebuah keseringan. Ini hal yang ya patut mungkin untuk ditanyakan. Kenapa seperti itu? Ya. Maka Umar pun berkata, "Wa ma hadza ya Sa'id?" Wahai Sa'id, kok bisa? Ada apa? Maka Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu menceritakan, "Syahidtu masra Khubayb ibnu Adi wa ana musyrik. Wa ra'aitu Quraisyan tuqatti'u jasadah wa hiya taqul atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak." فيقول والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكه وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني تركت نصرة إلا ظننت أن الله لا يغفر لي وأصابتني تلك الغشية. Sa'id bin Amir menjawab, "Wahai Umar, yang membuat aku pingsan adalah aku di saat aku mengingat bagaimana kaum musyrikin menyiksa Khubayb ibnu Adi saat itu dan aku masih musyrik. Salah satu dari penonton kaum musyrikin di saat itu." Dan itu telah kita simak di awal sirah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Di sana Khubayb ibnu Adi disiksa, dimutilasi oleh kaum musyrikin dan Sa'id bin Amir salah satu tamu yang diundang untuk menonton menyaksikan penyiksaan tersebut. Kata Sa'id bin Amir Al-Jumahi, di saat itu aku masih musyrik wahai Umar. Aku melihat dengan kasat mataku Quraisy tuqatti' jasadah, mereka memotong-motong anggota tubuhnya dalam keadaan Khubayb masih hidup.
Mereka memutilasi Khubayb ibn Adi, jasad beliau. Wahiyya taqul atuhibbu an yakuna Muhammadan makana. Mereka sembari memberikan tawaran kepada Khubayb ibn Adi, apakah kamu mau kalau Muhammad diperlakukan seperti ini dan engkau akan bebas? Artinya kamu akan digantikan dengan Muhammad. Maka aku mendengar jawaban Khubayb ibn Adi saat itu, wahai Umar, dia menjawab, wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashukuhu syauka. Demi Allah, aku tidak akan mau hidup aman, hidup nyaman, hidup tentram, hidup senang, bahagia bersama keluargaku, istri dan anak-anakku, apabila Nabi Muhammad SAW disengat oleh satu duri. Aku tidak siap hidup bahagia kalau sedangkan Nabi Muhammad disengat oleh satu duri. Ini kecintaan mereka kepada Nabi yang luar biasa. Andai kata aku hidup bahagia, bisa hidup bahagia bersama istri dan anakku dengan syarat Nabi Muhammad tertusuk. Beliau hidup berjalan dan tertusuk satu duri, apalagi ditusuk dengan sengaja oleh orang. Beliau tertusuk duri, saya nggak siap hidup bahagia kalau Nabi Muhammad kondisinya seperti itu. Maka kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, wa inni wallahi ma dzakartu dzalika al-yawm wa kaifa anni taraktu nusrata illa dhanantu anna Allah la yaghfirani wa asabatni tilka al-ghasya. Wahai Umar, setiap kali aku mengenang hari itu, di mana di saat itu aku menyaksikan, aku melihat berada di situ kaum musyrikin memutilasi anggota tubuh dia. Aku melihatnya, tetapi aku tidak menolong dia waktu itu. Aku tidak membantunya. Setiap kali aku mengingat hal ini, aku menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosaku. Maka aku pun terkadang pingsan, atau sampai hilang ingatan ketika mengingat kejadian itu. Padahal itu bukan sebuah kesalahan beliau, dan pasti Allah mengampuni dosa beliau. Kenapa? Karena di saat itu beliau masih musyrik. Islam menghancurkan seluruh dosa sebelum Islam. Lihat bagaimana hati mereka para sahabat Nabi. Sekarang pertanyaan kita, sebelum hijrah, sebelum mengenal sunnah, siapa yang menjamin dosa-dosa kita sebelum hijrah sudah diampuni oleh Allah? Mungkin sebelum hijrah ada yang berzina, makan haram. Siapa yang menjamin dosa-dosa tersebut sudah diampuni oleh Allah? Mereka saja para sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah jelas-jelas ada berita dalam Al-Quran, iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang-orang yang di luar Islam ini masuk Islam, mereka akan diberikan ampunan untuk seluruh dosa yang pernah mereka lakukan. Begitu masuk Islam, itu seperti anak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Tetapi ketika mereka mengenang dosa-dosa mereka terdahulu, membuat mereka takut, jemaah. Ini pelajaran buat kita agar kita tidak memiliki sifat ujub. Demi Allah, mungkin ibadah kita 2% ibadah para sahabat itu nggak ada. Musibah yang telah menimpa para sahabat Nabi atas keimanan mereka, mungkin 5%-nya saja belum menimpa kita. Dari sisi musibah para sahabat Nabi mungkin belum menimpa kita 5% dari itu. Dan dari sisi ibadah mereka, mungkin ibadah yang kita miliki tidak menyaingi, tidak sampai 5% ibadah yang mereka lakukan. Dan Sa'id bin Amir al-Jumahi, beliau merasa bersalah, merasa tidak mengkhawatirkan ampunan Allah untuk beliau tatkala beliau mengingat bahwa pernah menyaksikan seorang sahabat Nabi yang disiksa, beliau tidak mau membantunya. Pada di saat itu beliau masih musyrik. Nah, kita betapa sering bermaksiat kepada Allah, berapa sering kita meninggalkan hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam agama ini. Baik membela agama Allah dengan ibadah kita, membela agama Allah dengan harta kita, membela agama Allah dengan fisik kita. Seringkali kita tidak berani membela agama Allah demi menyelamatkan pangkat kita, jabatan kita, dan nama baik kita. Dalam keadaan kita mampu melakukannya. Subhanallah. Inda dzalika qala Umar, setelah mendengar seluruh penjelasan Sa'id bin Amir al-Jumahi, Umar menjawab, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni bih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan dugaanku terhadap Sa'id bin Amir al-Jumahi. Rupanya dugaan aku selama ini kepada Sa'id bin Amir belum runtuh, masih benar, masih seperti itu. Apa yang mereka sampaikan terhadap Sa'id bin Amir rupanya tidak benar. Maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali memberikan 1000 dinar
untuk Sa'id bin Amir setelah sebelumnya beliau menolaknya atau menerimanya, tetapi beliau berikan kepada fakir miskin. Setelah itu kembali diberikan. Falamma ra'atha zawjatuhu qalat lah. Begitu istri Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat dinar sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar per kilo jamaah. 4 kilo emas diberikan oleh khalifah untuk Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dilihat oleh istri kita. Kira-kira kalau istri kita melihat hal yang seperti itu, apa jawabannya kira-kira? Ya kaji dah belah rumah you. Walaupun rumah kana, ya kana anak kalau lahir, kagak tiap rumah ya. Ya kaji dah minta rumah you, motor, tokong, padumbah, persiapan ya untuk masa depan anak-anak. Hai pekilamu. Ya. Ikala le uri inang dari rumah, gejuk li khalifah tanpa kita minta. Presiden datang, Anda bukan tim sesnya, bukan siapa-siapanya. Bahkan dia mungkin tidak pernah mengenal Anda. Tiba-tiba ngasih 4 kilo emas. Ikalan le uri inang ron. Mi uri inang dayo kibar kira-kira. Itu benco hai bang, sort for syubhat. Ya, jaroi jaju lebih. Tapi kagejuk mungkin tidak tulak bang. Istrinya menyatakan ketika melihat 1000 dinar, 4 kilo emas, beliau mengeluarkan sebuah ungkapan yang lumrah, yang manusiawi, dan itu bukanlah aib buat istrinya. Karena ini datang kepada Sa'id bin Amir tanpa meminta. Istrinya menjawab, Alhamdulillahilladzi aghnana an khidmatik. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kekayaan ini untuk kita, sehingga kita bisa menyewa seorang pembantu untuk membantu aktivitas kita sehari-hari, agar kita semakin maksimal memberi pelayanan kepada masyarakat. Ishtari lana mu'natan wastajir lana khadiman. Wahai Sa'id, wahai suamiku, sewalah satu orang pembantu untuk kami. Ini ucap istrinya. Apa yang dijawab oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi? Kimi tanya, oh nya gampang, beda ke membantu motor dah belum siapa-siapa ke buat drone. Rumah dah pegat lebar tingkat. Dah pegat kolam menambah dalam. Tak yang kolam je. Apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi? Wa halaka fima huwa khairu min dhalik? Apakah ada permintaan yang lebih baik dari itu? Ini istrinya belum paham apa maksud Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir bertanya, apakah ada permintaan yang lebih baik dari itu? Dalam pikiran beliau adalah urusan akhirat. Maka istrinya enggak paham maksud yang lebih baik dari itu. Padahal maksud beliau yang lebih baik untuk diinfakkan. Maka istrinya pun bertanya, "Wa madza?" Apalagi ya? Bingung istrinya mau minta apa lagi? Ini menunjukkan istrinya seorang yang zuhud. Baru satu permintaan, setelah itu udah lupa mau minta apa lagi. Yo rinang lah yo. Golam dah pegang yo pun dah blow. Awai gaan, kagak bungku peng ti, kagak kubah kerog. Ya. Bukan satu permintaannya, bahkan mungkin puluhan. Hai per kilo mu bajaro lako. Ya. Kan dumperoh leke. Ya. Kirim ke mak bacut, kadik ipar bacut, kenyo bacut, kerja bacut. Ya kan? Blonyo bacut, je bacut, akhir buk kabil hai kilo. Hai kilo mu. Wa ma dzalik? Apalagi ya Sa'id bin Amir al-Jumahi? Tanya istrinya kepada beliau. Apa kata beliau? Sa'id bin Amir al-Jumahi, kata beliau, nadfa'uha ila man ya'tina biha. Kita berikan saja kepada orang yang membawa 1000 dinar ini kepada kita. Wa nahnu ahwaj ma nakunu ilaiha. Walaupun kita lebih butuh kepada 1000 dinar ini. Wa madzak? Apakah cuma itu saja? Wahai Sa'id bin Amir al-Jumahi, tanya istrinya. Maka beliau menjawab, nuqridhu Allah qardan hasanan, sebagai sedekah karena Allah Jalla wa'ala. Terkejut istrinya. Apa jawab istrinya? Na'am juzita khaira. Tidak mengapa, semoga Allah membalas semua dengan lebih baik. Hana mau rina. Humai bagi cukup trip kada duduk lagi rumah BO pembantu tan. Bu kaya mana ungkot. Nyokana truk katruk per kilo mu. Mama 1 kilo hanya ku coy long sebagai rinang drone. Nyo rinang dah mungkin kaya mo. Ya kagak peh-peh binti. Ya kan? Ya kagak sipa anak-anak mit. Ya kagak geram kana bu per kilo mu mandung ngejok orang lain. Kan demi ngejok orang lain melimang on kan jeut peti tha galong. Ku belau bajai-bajai dalam ku. Ku belau celak-celak becukan ke drone sit. Ya. Tapi istrinya dengan lapang dada menjawab, "Naam wa juzita khaira."
Iya, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untukmu. Orang yang beriman jamaah sudah dididik dengan Al-Quran dan hadis, ya, oleh Nabi SAW dan suaminya. Falamma qadara majlisul ladzi huwa fi baiti ja'ala danan fi surarin wa qala liwahid min ahli. Maka beliau pun membungkuskan dinar, karena dinar masa itu kan bukan langsung 4 kilo begitu seperti 1000 dinar. Dia uang logam, ya, sebanyak 1000 dinar. Tapi kalau kita bahasakan dengan gram sekarang kurang lebih 4 kilo. Beliau membungkus, ya, semua 1000 dinar tersebut. Kemudian beliau memerintahkan salah satu keluarganya untuk membawa bungkus-bungkus dinar tersebut kepada beberapa manusia. Kemudian beliau menyatakan, intaliq biha ila armati fulanin, bawakan bungkus ini kepada janda fulan, bawakan bungkus ini kepada anak yatim fulan, bawakan bungkus ini ila masakin ali fulan, kepada fakir miskin yang ada di sini. Bawakan ini ila mu'wizi ali fulan, berikan ini kepada tunanetra dari keluarga fulan dan fulan. Semuanya untuk orang-orang yang lebih berhak. Tunanetra, ya, anak yatim, orang miskin, dan para janda. Karena mayoritas janda di masa itu tentunya adalah orang-orang miskin. Ya. Beda halnya tentunya kalau dia janda tapi punya aset miliaran, ya, itu nggak berhak dapat mustahik zakat. Ya, dia bukan mustahik zakat. Radhiyallahu an Sa'id bin Amir al-Jumahi faqad kana min alladhina yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Sungguh Sa'id bin Amir al-Jumahi telah mengutamakan saudara-saudaranya terhadap dirinya sekalipun dia membutuhkannya. Maka inilah sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perkataan, Sa'id bin Amir rajulun ishtara al-akhirah bid-dunya wa athara Allah wa rasulahu ala siwahima. Sa'id bin Amir adalah seorang yang membeli akhirat dengan dunianya. Dunianya dia gunakan seluruhnya untuk memilih akhirat, dan dia telah memilih Allah dan Rasulnya atas segala-galanya. Ini ucapan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk Sa'id bin Amir al-Jumahi yang merupakan judul sirah yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita simak dari sirah Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu dapat memberikan pelajaran iman kepada kita, memotivasi kita untuk sabar dan bersyukur dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.